Vedanta, kalau menurut Sanskrit terdiri dari dua kata kan. Veda itu knowledge, anta itu akhir. Vedanta ini adalah sesuatu sains atau ilmu yang membantu kita menemukan jati diri kita atau menemukan Tuhan. Semoga kita manusia tahu bahwa semua dari kita ini berasal dari sumber yang sama. Bagi saya, melihat setiap sosok manusia itu keluarga saya, biarpun mereka merasa masih asing kepada saya, tapi saya harus tunjukkan kamu adalah bagian dari saya. Selamat datang di Dialog Positif Plus Live. Udah plus live lagi. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat super duper spesial, dan ini pertemuan kedua kami tentu saja. Dan ketika kemarin ngobrol-ngobrol, kayaknya kalau nggak diinterview nggak asik, karena kita sering belajar dan kita bisa belajar untuk mempelajari kehidupannya dari pengalaman. Dan saya rasa ada pengalaman yang sangat menarik dari bintang tamu kita kali ini. Nggak tahu nih, saya namanya cukup takut salah nyebut, Sradama, betul? Oke. Boleh tepuk tangan dulu buat Sradama. Oke. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali, ya. Oke. Menarik bahwa beberapa waktu lalu saya tuh ketemu sama satu yang namanya Vedanta gitu ya. Ini satu teaching lah ya, yang namanya Vedanta, dan teaching ini sangat menarik, dan sebetulnya saya udah mempelajari ini atau mengetahui ini udah lama sih, cuman langsung ketemu sama praktikal yang langsung benar-benar mempelajari langsung tentang Vedanta, dan kita akan bincang-bincang sama Sradama. Oke, mungkin boleh cerita dulu gimana perjalanan kok bisa sampai menuju ke Vedanta gitu, atau boleh introduction dulu, silakan. Ya. Assalamualaikum, nama saya Sradama dari International Vedanta Society, Srada Prana Mataji. Vedanta Society ini didirikan tahun 1989 oleh Pagawan, guru spiritual kami, tanggal 19 November. Oke. Nah, tujuan utamanya adalah untuk the goal is to realize God. Oke. Intinya untuk bagaimana orang mewadahi orang untuk dalam tanda petik mengenal Tuhan gitu ya. Benar. Oke. Mengenal Tuhan itu mengenal diri sendiri, sang jati kita yang sebenarnya. Oke. Nah terus Sradama bisa sampai ke tahapan ini, gitu ya, the starting point gitu kan, pasti any story ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba lahir langsung gini kan, nggak mungkin ya. Enggak. Pasti ada penuh penderitaan dulu. Oh, penuh penderitaan. Seperti kata Rumi kan ya. Pasti luka itu pasti memberikan tempat cahaya masuk gitu kan. Benar. Nah, jadi penderitaannya seperti apa, dan mungkin bisa cerita how to find this Vedanta gitu. Silakan. Kita semua tahu di mana kita mengetuk, pintu itu akan terbuka. Jadi waktu itu Sradama memang sudah mencari, memang banyak mendengar soal Tuhan, mendengar tentang kata damai, mendengar segala agama, tetapi rasanya hidup ini Flat. ya. Ya, dan sampai titik tertentu pertanyaan itu selalu tanya, kenapa saya ada di dunia ini? Oke. Apapun yang saya diberikan bukan kekurangan, tetapi saya sudah menemukan segalanya, tetapi hati ini kenapa selalu seperti hampa? Selalu melakukan apa yang dianjurkan sesuai dengan agama, tetapi Tuhan itu di mana gitu. Oke. Beragama tapi nggak kenal Tuhan gitu ya. Oke. Terus Kenal ya. Oh, kenal. Kenal namanya doang ya. Terus mulai mencari, terus waktu itu kan masih tinggal di Hong Kong. Nah, ikutlah meditasi, mencari, terus segala meditasi, program retreat saya ikutin.
Dari sampai mencari juga sampai ke Bali, ke negara mana yang dibilang meditasi, tetapi screening badan, tapi apa yang di screening gitu. Jadi saya pikir alhamdulillah dikasih tubuh yang sehat, tetapi apa itu roh, apa itu jiwa, siapa ini saya. Dan waktu itu meditasi di depan rumah, ada gunung kecil di sana, dan selalu menangis, Tuhan kamu di mana? Kenapa saya di sini Tuhan? Siapa saya? Ya Tuhan ada, Yesus ada, saya percaya, Buddha ada, saya percaya, Muhammad pernah ada, tetapi di zaman ini siapa yang ada? Saya sempat marah sedikit sama Tuhan. Kenapa sedikit, nggak banyak? Nggak berani kan, takut. Terus mana gitu loh. Saya ingin bertemu dengan seseorang yang sudah tercerahkan, yang bisa menunjukkan saya jalan. Apa itu damai gitu loh. Saya haus dengan kata damai. Hidup berkecukupan. Apapun yang diserahkan kepada saya menghargai, tetapi rasanya ada sesuatu yang kurang, dan saya mencari titik kekosongan itu kemana-mana. Akhirnya mungkin karena ketekunan saya mengetok pintu, Tuhan memberikan jalan kepada saya. Oke. Jadi pada dasarnya pertanyaan gitu ya, kenapa saya ada gitu, dari mana saya gitu, dan pertanyaan itu leads to ke perjalanan ini gitu ya, menuju kepada Vedanta. Oke, nah terus awal mula masuk Vedanta kan dengan pertanyaan itu kan, pertama mendapatkan jawabannya seperti apa? Ketika saya duduk di kaki suci guru saya, itulah yang saya tidak pernah dapatkan dengan apapun yang bisa saya beli, kedamaian yang luar biasa dan fulfillment. Dan keinginan apapun sudah meredah dengan sendirinya. The bliss that dia pancarkan, sinar ilahi yang dia pancarkan, seseorang yang sudah tercerahkan itu akan seperti terang menyinari kegelapan. Dan itu prosesnya begitu langsung ketemu, langsung merasakan itu. Dan itu sudah jadi monk gini belum? Belum. Oh belum, Belum. Nah itu kan pasti ada perjalanan pertama pencarian, terus ketemu guru gitu. Terus di situ mulai tergerak untuk mendalami si Vedanta ini. Nah gimana prosesnya sampai jadi monk? Dan saya mulai rajin dari Hong Kong, saya ke Calcutta, India, di mana guru besar kami tinggal di situ. Sesuatu sosok yang sangat sederhana, tetapi memiliki sifat welas asih yang sangat luar biasa. Sosok yang tidak pernah saya temukan, dan duduk di samping dia itu saja, kedamaian yang saya dapat semakin bertambah, pikiran semakin berkurang, dan membuat saya semakin bertanya kepada diri saya, inilah yang saya cari. Saya merasakan perubahan sesuatu di dalam hati saya, menjadi tenang, dan saya menjadi lebih tidak beringes ketika dalam dihadapin sosok sesuatu masalah yang sama. Saya bereaksi, berusaha mencari solusinya seperti apa yang dikatakan saran-sarannya, dan saya selalu ingat pesan beliau, di apapun solusi kamu harus selesaikan dengan kasih. Kasih. Apapun yang kamu dengar dari saya, lakukanlah dengan praktek.
dipraktekkan. Jadi apapun yang kamu dengar, kamu baca kitab suci apapun, kamu harus laksanakan. Jadilah buku itu tersebut. Jadilah kitab suci itu. Oke. Dan ketika bertemu guru dengan ya feel different ya, itu ada sesuatu yang bisa dirasakan ketika berjumpa dengan guru, terus masuk. Dan apa yang membuat Sradama memilih untuk jadi monk? Saya tidak Ini kan memilih. pilihan berat nggak? Saya tidak memilih. Ini semua sepertinya berjalan dengan alami. Oke. Ya, kenapa kita merasa berat? Karena kita tidak menikmatinya. Oke, karena nggak menikmati ya. Ya. Oke. Kalau memang sifat alam itu kita welas asih, untuk melakukan welas asih itu tidak keberatan, karena memang sifat kita. Oke. Jadi tidak ada keberatan ataupun paksaan ataupun sesuatu pilihan yang berat. Oke, berarti ini bukan pilihan yang pokoknya harus gitu, bukan gitu ya? Enggak. Oke. Pertama saya ketemu juga saya tidak tahu akan mengalami proses transformasi seperti ini. Jadi pas pertama ketemu memang nggak ada niatan untuk kesini, belum? Tidak ada. Tidak ada. Apa arti Vedanta juga saya tidak tahu. Oke. Yang saya tahu cuma kedamaian yang luar biasa itu. Oke. Nah sebelum masuk ke Vedanta, kalau jadi monk ini tugasnya apa sih? Kalau dibilang tugas berarti kan adanya saya, I itu di situ. Oke. Jadi saya hanya instrumen, menjadi simbol, menjadi role model, melakukan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya. Oke. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari kitab suci, kita lakukan, kita praktekkan. Ya. Dan memang harus tampil seperti ini. The uniform is always like this gitu. Sebelumnya warna putih. Oke. Ya, itu proses untuk ada prosesnya, itu brahmacari. Setelah itu dinyatakan mencapai tahap tertentu, ya didiksha, diinisiasi menjadi monk, pengukuhan. Ya. Tidak mesti. Banyak ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga yang ikut Vedanta, yang berubah bukan warna baju atau bajunya, tetapi cara pemikiran kita dan karakternya kita dan action kelakuannya kita. Tapi itu akan terjadi dengan alami. Tidak ada pemaksaan, tidak ada dorongan atau gimana ya, oh kamu harus begini, tapi dia akan timbul sendiri dari lubuk hati, akan sesuai dengan pemikiran kita, dengan perkataan kita dan kelakuannya kita. Nah, itu datang dengan alami kalau benar-benar dipraktekkan. Ya. Berapa lama proses menjadi monk? Tergantung si murid itu sendiri. Ya, bisa. Kalau Sradama sendiri berapa lama? Dari mulai start sampai sekarang? Saya kenal Vedanta tahun 2015. Saya diinisiasi jadi Brahmachari tahun 2017. Saya baru dapat sannyas ini tanggal 3 Januari tahun ini. 3 Januari kemarin? Ya. Baru ganti jadi warna orange ini? Ya. Oh, Bukan harus ganti orange, tetapi ini kan signs-nya, simbol dari renunciation. Jadi Bhagwan guru kami sering berkata, bukan bajunya yang harus diganti, tetapi jadilah orange di dalam. Supaya reflecting ya. Ya, reflecting seorang. Buat semua orang. Iya. Symbol of renunciation. So ini berarti kemana-mana harus seperti ini? Sepertinya sih. Dan itu kan pasti changing ya.
yang biasanya bebas, terus sekarang harus tampil seperti ini. So, jadi sebelumnya rasanya? Saya memang sudah suka warna putih. Pertama hari ketemu Paguan juga saya pakai baju putih. Dan untuk jadi brahmachari ini, untuk pakai baju putih itu sangat tidak bermasalah buat saya. Memang minggu pertama agak susah karena ini kan panjangnya 5,5 meter. Okay. Dan dibalut ke satu badan, tapi dengan praktek semua latihan akan menjadi sempurna. Oke. Dan apa pantangan menjadi monk itu apa? Kan pasti any restriction kan? Oh ya, monk itu sebenarnya well prepared sebelumnya. Monk itu celibacy. Celibacy itu seperti hidup sendiri. Ya. Kedua, kita ya preach Vedanta. Ya, ketika kita melakukan doa-doa tertentu, yang keempat yang paling penting itu melayani manusia, dan agar manusia lain juga menemukan jati diri mereka sendiri, agar semua bisa bertransformasi, hidup damai dengan diri mereka sendiri, dan dunia ini bisa menjadi jauh lebih damai. Oke. So beautiful ya, keren. Dan sekarang kemarin saya dengar ada satu tempat di Bali kan? Ya. Dan itu open for public. Ya. Oke. Nanti mungkin kita akan bisa cerita tentang Bali ya. Oke. Ya. Nah, kita udah tahu perjalanannya dari menderita. Dari menderita ketemu guru dan akhirnya memilih untuk menjadi monk gitu ya. Dipilih. Oke. Bukan memilih, bukan. Oke. Tapi ya enjoy panggilan. Lah ya. Panggilan ya. Panggilan. Oke. Nah, so Vedanta itu apa sih? Yang sudah belajar lebih lama dari saya. Kan ini lebih lebih pas lah kalau cerita tentang Vedanta. Gimana? Vedanta kalau menurut Sanskrit terdiri dari dua kata kan. Veda itu knowledge, anta itu akhir. Kalau menurut saya sendiri, I heard you mention the way of life. Ya. Jadi memang benar. Kita banyak membaca, banyak mendengar orang berkata indah. Vedanta ini adalah sesuatu sains atau ilmu yang membantu kita menemukan jati diri kita atau menemukan Tuhan. Itu simple saja, dilakukan setiap hari, cuma 3 saja: tulus, ikhlas, welas asih. Jujur, ikhlas, welas asih, jujur, honest, sincerity, love. Oke. So, itu dipraktekkan saja. 3 ini. Ya, setiap napas yang kita ambil, setiap pikiran yang tumbuh, setiap ucapan kita itu harus berdasarkan 3 ini. Oke. Dan ini nggak usah, guru saya selalu bilang, tidak usah baca terlalu banyak. Satu buku akan liberate you. Oke. Dan lakukan 3 ini saja dulu. Oke. Mungkin ini agak spesifik ya. So, sincerity. Vedanta ini kan kita tahu ya, ada religion and spirituality. Oke ya, kan mungkin untuk yang tidak mengerti gitu. Apakah ini seperti agama kah atau dalam tanda petik laku spiritual gitu? Yang mana? Di mana? Di mana manusia itu telah tekun dan rajin menjalankan agama. Masing-masing mereka akan mengenal dharma. Okay. You mention about dharma. Yep. Di mana dia melakukan dharma, proses melakukan dharma ini, itulah proses dia mengenal Vedanta, spiritualitas ini. Ibaratnya spiritual ini, Vedanta ini, semua memiliki agama yang sama. Vedanta tidak menganjurkan kalian pindah agama atau merubah agama kalian, tetapi ibaratnya memberi pupuk. Makanya kita kasih pupuk. Vedanta ini adalah pengetahuan, adalah wisdom, adalah juga tindakan yang bijaksana, murni dari hati kita, memancarkan apa yang ada di dalam kita, asalnya kita.
like divinity of us termanifestasi. Itulah Vedanta. Oke. So Vedanta berarti teaching gitu ya. Dan ini apply to any religion. Semua, ya. Saya tidak pernah mendengar guru saya nanya kalau siapa yang datang, agama kamu itu tidak. Agama kamu itu apa? Tidak pernah dia bertanya. Dia selalu sambut semua orang. Kayaknya cuma orang Indonesia deh yang nanya gitu ya. Terus. Ya, di mana kita membatasi diri kita, oneness itu tidak akan tercapai. Kemanunggalan itu akan tumbuh kita bila kita membuka hati untuk melihat kesamaan di antara kita semua. Oke. Semua itu adalah satu. Oke. Nah, kan berarti tadi dari perjalanan menemukan Vedanta gitu. Apa yang di-apply dalam keseharian Vedanta ini sebagai laku gitu? In practical way, in every daily basis, Vedanta gimana? Tetap rutin melakukan kewajiban sesuai dengan agama masing-masing. Yang 3 itu di-apply-kan, ditambahkan penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran. Jujur sama siapa? Diri sendiri. Tulus terhadap siapa? Apapun yang kita lakukan itu harus tulus. 2 ini sudah dilakukan, harus juga dibaur dengan kasih. Itu yang membuat semuanya akan menjadi murni. Background saya tidak banyak baca kitab, tidak banyak baca buku Vedanta, tetapi saya melakukan 3 kata ini dari dianjurkan. Saya tetap apapun yang saya lakukan, saya katakan saya jujur. Apapun yang saya lakukan, saya tulus. Apapun yang saya ucapkan, saya berikan ke orang lain harus didasari dengan cinta kasih. Cinta kasih itu harus murni dan tidak bermotif. Murni dan tidak bermotif. That's nice. So the impact ya, before and after. Apa tuh? Kan pasti ada before dong. Gitu ya. Sradama before and Sradama after. Apa impact dan apa yang dirasakan sekarang? Perbedaan sama mula-mula banyak yang bilang kamu banyak berubah. Itu yang jauh lebih penting daripada kita merasa diri kita, oh saya sudah berubah. Itu yang saya termotivasi, oh saya berubah. Yang dulunya bereaksinya banyak, jadi kita lebih accepting, menerima. Kadar bereaksinya itu turun. Pemahaman terhadap orang lain itu meningkat karena kita lebih memahami diri sendiri. Welas asih itu timbul karena kita kasih ini timbul, makanya kita waspada dengan setiap tindak tanduknya kita. Apakah yang kita ucapkan itu akan menyakiti orang lain? Apakah pemikiran yang salah ini akan berguna untuk orang lain, apalagi untuk diri sendiri? Jadi sincerity, honesty, love. Ini selalu di dalam pemikiran, ucapan, dan tindakan. Transformasinya yang jelas memang jauh lebih tenang dan sifat untuk diaplikasikan. Dilakukan. Pemikiran buruk itu berkurang banyak sekali. Dan dulu kalau memang dihadapin suasana seperti ini, pikiran buruk sudah tidak ada. Tapi 3 hal ini kan sangat common di agama ya? Ya lakukan dulu. Berarti boleh jadi beragama tapi tidak melakukan gitu ya? Saya tidak mau iyakan. Kan transformasi ya, ditemukan justru malah di sini gitu ya. Nah, sangat sederhana sebenarnya Vedanta. Kedengarannya memang susah, tetapi kalau sepertinya ibaratnya mau berenang, tapi lihat dari laut, lihat
kejauhan laut, tapi tidak menapakkan kakinya pertama ke laut, tidak pernah kan bisa berenang. Iya, iya. Terlihat sangat sulit gitu ya. Ya, tapi untuk jadi berenang kan kita harus ada hantaman-hantaman ombak dulu. Kita tadi bicara tentang lautan dan hantaman ombak ya. Dan ya memang ya balik lagi ya, hidup kan seperti bagaimana kita mengarungi lautan yang penuh dengan ombak gitu. Nah, begitu bicara tentang The Simply of Vedanta gitu, gimana sih kita bisa menjadi sosok yang bisa dicontoh gitu dengan Vedanta ini? Apa yang harus dilakukan? Pertama harus menjalaninya dulu. Kita harus menjalaninya, jadilah perenang itu dulu, baru bisa ngajarin renang ya. Benar. Nah, laku menjadi perenang di dalam Vedanta ini, actually apakah ada ritual base yang rutin, misalkan atau apa gitu? Enggak. Kita memang sih dari guru memberikan diksha, ada mantra tertentu, tetapi bagi yang agama tertentu mereka tetap menjalankan agamanya. Cuma ada doa tertentu Sang Sekerta yang membantu memurnikan pikiran dan yang artinya bawalah saya dari gelap ke terang. Dan pikiran itu harus tajam, dan saya harus berenang, dan saya harus bisa berenang, dan saya harus melewati ombak-ombak ini, dan jangan kena ke ombak terus mundur. Ya, jadi kekuatan pikiran itu harus ada, dan kekuatan menganalisa pikiran itu adalah secret dari Vedanta untuk mencapai sukses tertentu, ya, mencapai realisasi tertentu, untuk mencapai kemurnian pikiran tertentu, itu harus ada. Harus ada. So kalau boleh diceritain, apa sih the moment, very excited moment saat perjalanan ini menuju Vedanta yang I think that's the moment gitu, apa kira-kira? Semakin menjalani Vedanta ini, perjalanan spiritual ini, excitement itu akan menjadi datar. Kebahagiaan, kesukaran. Jadi biasa aja gitu ya? Flat. Tapi flatnya itu bukan seperti flat hampa yang saya lakukan. It's fulfillment. Sudah diisi dengan kasih, kedamaian, dan cinta kasih. Jadi excitement itu memang dulu kalau dengar apa bertepuk-tepuk tangan, girang banget. It's easy to make me happy, but in the other hand, it's easy to make me sad also. Iya. Easy come, easy go ya. Ketawa cepat, nanti kalau dengar berita jelek, sedih. Orang ngomongin, dipikirin. Nah, Vedanta ini ilmu mengajarkan kita mengetahui diri kita sendiri, mengendalikan, mempelajari pikiran kita sendiri, merubah pikiran kita sendiri, bagaimana kita melihat hidup ini dari sisi pikiran yang jauh lebih murni dan penuh kasih. So, dengan step ini berarti sekarang sudah mulai mengenal diri dong? Setidaknya saya jauh lebih mengenal diri saya sebelum saya kenal Vedanta. Pengenalan terhadap diri itu tidak ada batasnya. So, apa sih yang bisa di-define? What is the true self? Gitu? True self, diri yang sejati. Diri sejati itu murni, di mana seperti anak-anak dilahirkan, mereka tidak membedakan kamu ini perempuan atau laki, tetapi impact dari orang tua yang kamu ini laki-laki, ini kamu ini perempuan. Dan kita harus kembali kepada titik poin yang sama, tidak ada perbedaan individual. Pemurnian pikiran ini butuh proses dan bertahap, dan ini terjadi bila seseorang itu terrealisasi dan mengenal dirinya sendiri, Brahman. Kalau kita bicara dalam konteks hidup gitu ya, salah satu hal yang paling membuat kita menderita itu adalah craving, expectation, wanting.
Ya. ya kan? Ya. Dan itu part dari mind gitu. Ya. So tadi Sradama bilang tentang observe the mind. How we practice observe the mind? Butuh latihan. Oke. Jadi selama ini kan mata kita selalu melihat keluar. Kenapa kita diajarkan meditasi, berdoa, mata kita otomatis tutup. Nah, ketika itu kita melihat ke dalam. Oke. Nah, timbul pikiran, observe, diselidiki terus. Kalau waktu Sradama belajar itu meditasi, saya perhatikan pikiran apa yang selalu muncul ketika saya berdoa dan terputus. Ketika saya meditasi, itu pikiran itu kuat sekali muncul. Saya catat. Ketika saya meditasi lagi, pikiran yang sama itu akan timbul. Nah, kalau di dalam Vedanta, kita dianjurkan agar mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang. Oke. Nah, di dalam meditasi, kita lakukan pengucapan memanggil nama Tuhan berulang-ulang, yang kita sebut juga zikir. Itu nama Tuhan spesifik, nama Tuhan, atau ya kan kalau tadi agamanya beda terserah atau gimana? Iya, terserah. It doesn't matter. Even if you can focus yourself to be focused to the highest, you use that words. Ya. Itulah satu-satu caranya mengenali pikiran kita sendiri. Karena pikiran yang muncul hanya kita yang tahu. Tetapi kalau pikiran kita lari keluar terus ke dunia, kita tidak akan bisa melihat ke dalam. So after latihan. After that practice masih suka marah nggak? Swamiji bilang dia masih ada marah. Itu tergantung sifat alamnya dia. Kalau dia datangnya marahnya dia besar, dia akan masih bisa marah, tapi dalam arti cinta kasih. Marahnya dalam arti sebagai seorang ibu untuk memarahi anaknya. Misalnya anaknya itu berjalan ke kolam renang, anaknya belum bisa berenang, ya jangan ke sana, nanti kamu tenggelam. Tapi dalam bentuk kasih. Marah, memang dasarnya saya jarang marah dari dulu. Tendensi yang lain mungkin dulu kurang sabar, sekarang lebih sabar. Tendensinya jauh berkurang banyak. Mungkin ini pertanyaan yang balik ke awal tadi kan, to finding God gitu ya. Untuk menemukan God himself gitu kan, quote and quote. So dalam perjalanan sekarang, gimana Sradama define God? Untuk mengartikan Tuhan itu apa sih gitu? Tuhan itu datang dalam bentuk sesuai dengan pemikiran manusia itu sendiri. Jadi tidak ada kata yang tepat untuk mendeskripsi Tuhan. Buat saya itu Tuhan itu kasih. Berarti kasih yang bisa kita wujudkan dalam bentuk kasihnya kita kepada orang lain, yang kita bisa menjadi saluran gitu ya. Tapi damai, untuk mendapatkan kasih itu kita harus damai dulu dengan diri kita, dengan pikiran kita, dan kasih itu akan tumbuh dengan natural, alami. So kalau ada orang yang mau belajar Vedanta, where to start? Gimana? Mungkin ada yang tertarik kan, wah ini menarik nih gitu, terinspirasi untuk ya lebih profound gitu. Gimana tuh? Kontak Kang Abu Marlo. Ya, boleh DM gitu ya. Anyway, boleh cerita ashram di Bali? Ya, kita baru inaugurasi tanggal 12 Januari ashram di Jakarta, letaknya di Bali Age. Di atas pergunungan 5 desa Cempaka, di mana Bali Age itu adalah penduduk asli Bali itu tersebut. Kenapa ada di situ? Karena Sradama banyak belajar dari penduduk di sana, sangat sederhana, penuh kasih dan maha pemberi. Dan ini sangat susah sekali lagi ditemukan di kota-kota besar, dan di sana itu semua adalah keluarga. Dan itu open for public? Ya,
Ya, open for all family. Oke. So ada kegiatan apa di situ? Selama ini ada retreat dari 3 hari atau 5 hari. Biasanya hanya 3 hari itu transformasi sudah terjadi. Asal dia punya niat dan transformasinya berbeda-beda. Tetapi damai akan didapatkan, menemukan damai dengan dirinya. Dalam 3 hari? 1 malam aja sudah. 1 malam ya? Oke. Ngapain aja kok bisa cepat banget 1 malam? Biasanya kami bangun jam 4 pagi, bagi yang muslim mereka sholat dulu, mandi, terus jam 4.30, jam 5 kami kumpul di ruang meditasi. Sesuai agama masing-masing mereka melantunkan nama Tuhannya dan dikombinasi dengan mantra yang akan saya lantunkan, artinya bawalah kami dari gelap ke terang. Itu saja. Ya, dari situ meditasi dan ada jam-jamnya dan sedikit cerita mengenai Weda, mengenai dari cerita spiritual yang membuat mereka akan lebih mengerti diri mereka sendiri. Cerita-cerita sangat sederhana. Inspiring ya jadinya ya. Oke. Di mana mereka punya niat, kalau mereka berkumpul, kalau mereka mencari damai, mereka akan menemukannya dimanapun juga. Dimanapun juga. Tetapi kalau memang mau berenang, cari guru renang. Kalau mau belajar piano, carilah guru piano. Benar. Itu saja sih. Benar. Keren. So, mungkin ini kita masuk ke fase ending gitu. Ya. Kita udah banyak cerita gitu dan sangat terinspirasi. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Waktunya dan saya rasa yang menyaksikan juga get the point ya. Dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa inspiring gitu. Anyway, bicara tentang meditasi sedikit ya. Ini sebagai penutup gitu. Seberapa pentingkah meditasi dalam hidup? Meditasi itu sangat penting sebenarnya. Cuma meditasi itu sebenarnya tahap 7 dari pencerahan. Tahap 7? Tahap yang ke-7. Oke. Jadi manusia itu, bukan manusia, pada umumnya orang awam ketika belajar meditasi, mereka lompat langsung ke meditasi. Langsung ke-7? Sebenarnya ada tahap 1 moral. Oh, moral. Ya, terus non-killing, terus asana, terus postur tubuh, terus breathing, ya, terus yang keempatnya lagi turn your mind inwards, mengarahkan pikiran masuk ke dalam dan menyelidiki diri sendiri. Tapi banyakkan kita yang pada awamnya tidak mengerti, langsung melompat ke meditasi tanpa melakukan memperbaiki moral etika mereka dulu. Mau segimana kalian meditasi, mungkin memang ada manfaatnya, tetapi harus diimbangin dengan moral etika. Jadi meditasi itu start with moral justru? Justru, and no ill thought. Tidak ada pemikiran buruk. Dan yang keenam itu konsentrasi. Kalau kalian tidak memiliki konsentrasi yang tinggi, kalau kalian duduk mulai meditasi, makanya banyak gagal. Iya. Karena loncat langsung ke-7 ya? Ya, dari cara faktor makanan juga pengaruh. You are what you eat. You are what you eat, that's it. Jadi anyway, makan bebas atau apa? I try to restrict myself, like to be eating more food that vegetable, but nggak fanatik. Jadi kalau misalnya sama keluarga pergi makan, I try to take vegetariannya. I do not want to nggak menimbulkan masalah. Nggak apa-apa. Yang memurnikan itu pikiran, bukan dari makanan. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak bisa duduk tenang, what you eat is rajasik atau memang sangat tidak membantu untuk duduk tenang, itu dikurangin. Kalau memang punya niat mau meditasi, duduk tenang, dan mengurangi amarah, kurangin yang tidak sesuai dan tidak I think this is new knowledge for me. Kalau meditasi itu langkahnya ke-7. Itu dari Pantajali Yoga Sutra. Karena juga Vedanta. Banyak orang yang bilang meditasi not work, karena mungkin loncat langsung ke-7 gitu. Ya mungkin begitu kan. Karena padahal tadi stepnya adalah di level 7 ini gitu. Yang daily routine meditation
Ya. How long? Kapan? Sebenarnya dilihat dari kualitas meditasi itu, bukan dari durasinya. Kalau misal duduknya di sini, meditasi, kalau pikirannya di kemana-mana juga tidak ada gunanya. Kalau meditasi di goa, pikirannya dengan duniawi juga tidak ada guna. Tapi kalau saya, Abu Marlo bisa meditasi di sini, tidak terganggu dengan yang lain, dimanapun bisa meditasi. Tetapi kalau buat beginner, kita ada waktunya, dan itu mendisiplinkan kita, mendisiplinkan pikiran kita juga. Disiplin itu penting. Dan never give up. Never give up. Never give up. Karena realisasi tidak ada akhirnya. Apa yang kita capai, ada yang lebih tinggi lagi. Never get arrogant. Always try and learn and learn and learn. This is what I said to myself. That's good. Yang Abu tahu juga bahwa meditation adalah journey without goals gitu. There is no goals in meditation. Gitu ya kira-kira. So terakhir kemarin cerita tentang ada orang yang stres gitu ya, ada orang yang hectic, depression, dan datang ke ashram and feel good. How come? Guru saya selalu berkata, siapapun yang datang kepadamu, terimalah dengan kasih, berilah dia cinta. That's good. Apapun, book is secondary. Many people can write beautiful book, but you don't know what is his moral behind that person. And then, but if you can give love, love is free. Kasih itu gratis. Gratis, nggak bayar ya? Senyum juga gratis. Jadi kasih yang nggak bermotif itu yang harus kita terapkan setiap hari. Dan itu dipraktekkan. Mula-mula mungkin bermotif, lama-lama ya capek juga yang nggak bermotif kok. Jangan bermotif. Jadi dia datang hanya diberikan kasih dan dia bisa berubah. Kasih tulus ya. Kasih murni. Jadi saya juga tidak, Seradama juga tidak mengharapkan dia datang dia sembuh, tapi Tuhan yang akan melakukan semuanya, bukan saya. Saya tidak punya pemikiran itu. Saya hanya tahu membagi, sharing kasih saja. Ya, kalau dia mau ikutin, ya saya juga nggak paksa. Saya menerima dia apa adanya. Keren, good, thank you. Dan last, what next? Next, aku tidak pernah. I stay in the present moment. Jadi, I just wish that semoga kita manusia tahu bahwa semua dari kita ini berasal dari sumber yang sama. Semua dari kita ini, biarpun saya ketemu 2 kali, bagi saya Abu Marlo ini sudah keluarga saya. Dan beginilah saya melihat setiap sosok manusia itu keluarga saya. Biarpun mereka merasa masih asing kepada saya, tapi saya harus tunjukkan kamu adalah bagian dari saya. Adalah keluarga saya juga. Thank you, Seradama. Ini saya yang terima very live dan much inspiration ya. Tentu saja terima kasih banyak, ceritanya penuh dengan energi yang dahsyat gitu, dan mudah-mudahan kita yang menyaksikan ada sesuatu insight. So, final statement. In a short final statement. Silakan. Beri kasih sebanyak mungkin tanpa motif, dan lakukanlah apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab sesuai agama masing-masing, agar bumi ini bisa damai dan kita bisa melihat setiap manusia adalah diri kita sendiri juga. Jangan menyakiti sesama, dan dukung selalu cinta kasih kepada siapapun, ya. Dan perbaiki diri kita dari sendiri dulu, baru kita bisa merubah semuanya yang ada di sekitar kita. Terima kasih Seradama. Final statement yang sangat dahsyat ya. Intinya adalah pesan cinta kasih, dan
sangat menarik perjalanan spiritual siapapun, termasuk Sradharma, dan ini akan membawa kita juga belajar bersama gitu. Dan nggak tahu kenapa setiap orang yang saya tanya gitu ya dengan concernnya spiritual, message akhirnya itu selalu membawa cinta gitu. Dan kalau kita bicara dalam konteks bahwa lebih menyadari bahan baku kita semua ini hanyalah cinta. Jadi tetaplah berkasih sayang, tetaplah berwelas asih, dan bagaimana kita terus bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.